Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 27 April 2026, kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 7 MTS 7 apa ini? 7C ya? 7C ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada pembelajaran atau materi yang akan kita bahas hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Di kelas 7C ini kurang lebih ada 30 orang. Yang absensi yang pertama adalah Ahmad Jilan, hadir. Hadir, Pak. Arkan, hadir. Pawas, hadir. Fazira, Hadir Pak. oh Fazira hadir. Kemana aja Fazira? Minggu kemarin nggak masuk Fazira ini. Sakit, Nggak Pak. ada keterangan, nggak ada info-info juga. Maaf Pak. Iya, Pak, maaf. Farel, Hadir Pak. jadi yang tidak hadir tadi kurang lebih ada dua orang sakit dan satu izin. Iya, Pak. Ya. Baik. Sebelumnya pada materi sebelumnya di minggu lalu kita pernah membahas tajwid. Tajwid itu apa? Ada yang masih ingat? Ingat nggak kira-kira? Ilmu apa Ya, ilmu apa? Ilmu tajwid, Pak. Ya betul, ilmu tajwid. Coba pertanyaannya apa penjelasan ilmu tajwid itu apa? Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Nah, pada pertemuan sekarang yaitu akan membahas tentang mad tabi'i. Pernah dengar mad tabi'i? Apalagi Pak? Lupa. Ya. Nah, untuk mengingatkan yang lupa, kita akan membahas mad tabi'i ini secara detail tanpa membeda-bedakan dengan mad-mad lainnya. Karena mad pada umumnya, jadi kurang lebih mad itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mad tabi'i atau sering disebut mad asli. Yang kedua adalah mad far'i atau mad cabang. Mad tabi'i ini adalah mad asli. Mad asli ini hanya ada 3 huruf. Sedangkan mad far'i ini mempunyai beberapa cabang, kurang lebih ada 13 atau 14 cabang gitu. Ada contoh mad alif sukun, ada mad lain, mad jaiz, mad wajib, sampai seterusnya. Tapi kita tidak akan dulu membahas mad far'i, tapi kita akan hanya fokus pada mad tabi'i. Mad tabi'i. Silakan buka halaman 5 di buku kalian, buku LKS kalian. Nah, pada halaman 5 di situ menjelaskan tentang hukum bacaan mad tabi'i. Farel, coba silakan baca apa itu secara bahasa mad tabi'i. Mad itu panjang Pak. Ya, betul. Mad secara bahasa artinya panjang. Maka setiap bacaan, hukum bacaan dalam Al-Quran yang panjang itu menandakan ia mempunyai hukum bacaan mad. Nanti bisa mad tabi'i, bisa juga mad lain. Tapi yang jelas mad sudah pasti dibaca panjang. Bagaimana membedakan cara mad dengan hukum bacaan aslinya? Mad tabi'i adalah secara bahasa artinya adalah panjang. Maka
cara membacanya yaitu dengan cara dua harokat. Oh iya bapak lupa. Bapak padahal udah nyiapin ini Apa Pak? bahwa infocus, tapi malah nggak kebuka. Nah, secara singkat di sini, matobi adalah bacaan panjang yang dia memiliki dua harokat. Contoh, ba ini adalah satu harokat. Dibaca ba, satu napas, satu ketukan cukup hanya ba. Tapi kalau ditambah matobi yaitu akan menjadi dua ketukan, yaitu menjadi ba. Jangan kurang, jangan lebih, tapi hanya cukup dua ketukan, yaitu ba. Tidak boleh menjadi ba, apalagi menjadi ba. Nah itu terlalu berlebihan sehingga bukan lagi menjadi matobi. Maka matobi bapak tekankan lagi hanya dua harokat, atau bahasa lainnya satu alif. Lalu selanjutnya apa yang menjadi ciri matobi? Syarat matobi adalah mempunyai fathah, setelahnya ada harokat fathah, setelahnya adalah huruf alif. Jadi fathah bertemu dengan alif. Yang kedua adalah wawu bertemu dengan dhamma bertemu dengan huruf wawu. Harokat kasroh bertemu dengan huruf ya. Ini yang disebut dengan huruf matobi. Maka matobi hurufnya ada tiga, yaitu alif, wawu, dan ya. Alif sebelumnya harokat fathah, wawu sebelumnya harokat dhamma, iya sebelumnya harokat kasroh. Kira-kira ada yang masih belum paham nggak? Bapak ulangi sini. Matobi ini mempunyai tiga huruf. Yang pertama adalah alif, sebelumnya berharokat fathah. Wawu sukun, sebelumnya berharokat dhamma. Yang ketiga adalah ya, sebelumnya berharokat kasroh. Dan ketiga hal tersebut dibaca cukup hanya dua harokat. Contoh di bagian A. Kelihatan nggak ini? Yang A. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Bawa perbesar deh. Oke, ini tulisan. Pola. Ya, yang mana yang menjadi contoh matobi? Ko. Yang mana? Ko. Kenapa ko disebut matobi? Karena ada alif Pak. Karena ada alif. Betul, karena ada alif yang mati sebelumnya apa? Fathah. Berharokat fathah. Nah, ini. Betul. Yang kedua, qiraatun. Kenapa disebut matobi? Ada alif. Ada mana alif? Ini huruf setelah ro. Karena setelah huruf fathah, harokat fathah, setelah ada huruf alif, maka ini disebut matobi. Yang ketiga yang C, madinun. Kenapa disebut matobi? Karena kasroh bertemu dengan huruf ya sukun, itu dihukumi sebagai matobi
atau BI. Ada yang mau bertanya? Udah pada ngerti semua? Nanti Udah Pak. pada ngerti semua ya? Allah lah. Ini nggak terlalu susah-susah amat. Tapi pada prakteknya masih banyak yang salah, masih banyak yang kurang panjang atau masih yang terlalu panjang. Sekarang buka halaman 6. Di situ ada Quran surah Al-Kafirun. Bapak pengen kalian membuat kelompok yang seperti di kelompok semester sebelumnya, yaitu 5 orang dengan setiap kelompok menulis apa saja hukum bacaan pada surah Al-Kafirun yang termasuk dalam hukum matobi'i ditulis. Nah, nanti selanjutnya setelah kalian menulis secara kelompok, nanti Bapak tes maju setiap kelompok dan Bapak akan tes lisan kalian individu untuk menentukan mana yang disebut hukum bacaan matobi'i. Paham semuanya? Paham Pak. Ya, silakan kerjakan. Waktunya adalah 30 menit dari sekarang. Oke, baik anak-anak, terima kasih pada pertemuan pagi ini. Alhamdulillah banyak yang sudah mengerti bagaimana bagaimana cara mempraktekkan matobi'i dan juga mengidentifikasi apa saja hukum bacaan matobi'i. Lalu kenapa pentingnya mengetahui, mempelajari matobi'i ini adalah untuk membaca Al-Quran kita wajib mempunyai atau mengetahui kemampuan untuk membaca Al-Quran menggunakan tajwid. Salah satunya yang sering kita jumpai adalah matobi'i. Dan untuk sampai pada pembahasan mad far'i, salah satu alasan dasarnya adalah kita harus mengetahui matobi'i. Karena matobi'i adalah dasar untuk mengetahui mad lainnya. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada yang kurang paham atau mau ada yang bertanya, nanti boleh bertanya langsung ke Bapak, atau nanti boleh ada yang mau minta ini PowerPoint, nanti akan Bapak kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.